Saya pada kesempatan kali ini ingin menyampaikan beberapa poin menyangkut ujian yang pagi ini kita akan buka. Pertama, ujian itu adalah sunnatun min sunanillahi ta'ala, adalah salah satu sunnah dari sekian banyak sunnah-sunnah Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman dalam Al-Quran, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi kalau kehidupan dan kematian saja adalah bagian dari ujian, apalagi semua hal yang ada di antara kehidupan dan kematian itu. Maka antum, para santri sekalian, akan menghadapi banyak sekali ujian dalam hidup kita ini. Bukan hanya apa yang antum hadapi hari ini. Nanti antum tamat TMI, masuk kuliah, ujian. Di masa kuliah ada ujian. Ngurus SIM ada ujian. Melamar kerja ada ujian. Semuanya ujian. Bahkan para ulama sekalipun, para kiai, penceramah-penceramah yang kondang itu, mereka juga mengalami ujian-ujian itu, melewati fase demi fase dalam hidup mereka yang berupa ujian-ujian. Saya ingin ceritakan satu kisah. Misalnya ada seorang ulama hebat, kita semua kenal nama ulama ini, Al-Imam Al-Bukhari, dikenal dengan nama Al-Imam Al-Bukhari. Nama aslinya adalah Muhammad bin Ismail. Beliau kita tahu adalah seorang ulama yang hebat, punya hafalan yang luar biasa, penulis kitab hadis yang juga terkenal. Tapi pada masa ketika beliau masih muda, masih menjadi ulama yang belum punya reputasi sangat hebat, tapi sudah mulai terkenal, beliau juga mengalami ujian-ujian itu. Salah satu contohnya adalah ketika beliau memasuki kota Baghdad. Kota Baghdad itu di Irak sekarang. Orang-orang sudah kenal nama Imam Bukhari ini sebagai seorang ulama muda yang hebat, punya hafalan yang kuat, dan meriwayatkan ribuan hadis. Tapi mereka belum ketemu orangnya. Jadi mereka bersepakat untuk mengadakan ujian kepada Imam Bukhari ini. Ujiannya dalam bentuk mereka perintahkan 10 orang dari ulama-ulama di kota tersebut untuk menyiapkan masing-masing 10 hadis. Jadi ada 100 hadis waktu itu yang disiapkan oleh orang-orang tersebut. Tapi 100 hadis itu adalah 100 hadis yang salah. Yang salah dalam arti sudah dibolak-balik sanadnya dengan matanya. Sanad yang mestinya untuk hadis di sini ditaruh untuk hadis yang sini. Sanad yang untuk hadis di sana taruh hadis yang di sini. Sehingga sudah dibolak-balik. Hadis ini sengaja dibikin salah. Lalu masing-masing dari 10 orang itu, begitu Imam Bukhari datang, masyarakat dikumpulkan di masjid, Imam Bukhari duduk di situ, 10 orang ini mengajukan pertanyaan satu persatu. Orang pertama bertanya, "Ya Muhammad," karena namanya Muhammad bin Ismail, "saya punya 10 hadis. Saya akan tunjukkan kepada kamu, lalu kamu nilai 10 hadis ini. Sampaikan hadis pertama." Hadis itu salah. Hadis pertama selesai dibacakan, Imam Bukhari bilang, "La adri." Saya nggak tahu hadis itu. Bacakan hadis kedua, beliau bilang lagi, "La adri." Saya nggak tahu hadis itu. Bacakan hadis ketiga lagi, beliau bilang, "Ana la adri." Sampai 10 hadis selesai. Orang kedua datang, menyampaikan pertanyaan yang sama, 10 hadis juga. Jawaban Imam Bukhari sama, "La adri, la adri." Orang ketiga, orang keempat, nah masyarakat mulai bingung pada saat itu. Ini katanya ulama hebat, hafal sekian ribu hadis, nggak ada satupun hadis yang dia tahu. Padahal hadis itu memang sudah dibikin salah. Begitu selesai 10 orang itu, menyampaikan hadis-hadis yang sudah dibikin salah itu, baru Imam Bukhari kemudian menoleh kepada orang yang pertama tadi, kemudian dia bilang begini, "Kamu itu hadis yang tadi kamu sampaikan 10 hadis itu semua hadis yang salah. Hadis pertama kamu bilang begini, yang betul itu begini. Hadis kedua kamu bilang begini, yang betul itu hadis begini.
terus sampai selesai 100 hadis itu. Maka orang-orang kemudian menjadi kagum kepada Imam Bukhari. Ulama-ulama kontemporer bilang begini, misalnya ini salah satu contoh kekaguman para ulama kepada Imam Bukhari. Saya itu, kata para ulama kontemporer, kita itu kalau hanya menghafalkan 100 hadis itu nggak susah. Yang hebat dari Imam Bukhari itu beliau mendengar hadis yang salah, langsung hafal di otaknya hadis yang salah itu, mengulang kembali hadis yang salah, kemudian memperbaikinya dengan hadis yang benar. Nah, ini salah satu contoh bagaimana bahkan para ulama sekalipun menghadapi ujian-ujian itu dalam kehidupan mereka. Tentu saja Imam Bukhari berhasil lolos dalam ujian tersebut. Ulama-ulama yang hebat juga berhasil lolos dalam ujian tersebut. Dan kita berharap bahwa kalian para santri TMI juga berhasil lolos dalam ujian kita kali ini. Itu pertama. Yang kedua, salah satu faidah paling penting dari ujian kita ini adalah untuk mengetahui, menilai kemampuan diri kita. Dan itu penting. Allah berfirman dalam Al-Quran, ujian itu digunakan oleh Allah, wala ya'lamanna alladhina sadaqu wala ya'lamanna al-kadzibin. Allah itu ingin tahu mana orang yang baik, mana orang yang jujur, dan mana orang yang bohong. Maka diadakanlah ujian. Dan kita ini kalau bisa mengetahui kemampuan diri kita sendiri itu luar biasa. Misalnya ada Imam Khalil bin Ahmad, seorang ahli bahasa. Beliau membagi manusia menjadi 4 orang, dan pembagian ini masyhur, sangat populer karena dikutip di mana-mana. Al-Khalil bin Ahmad mengucapkan dalam sebuah kitabnya bahwa manusia dibagi menjadi 4 golongan. Golongan yang pertama itu adalah rajulun yadri wa yadri annahu yadri. Orang yang tahu dan dia tahu persis bahwa dirinya tahu. Orang ini adalah alim, fattabi'u, harus diikuti. Kelompok yang kedua adalah rajulun alimun wa la yadri. Rajulun yadri wa la yadri annahu yadri. Orang yang tahu tapi dia nggak tahu bahwa dirinya tahu. Orang ini kata Imam Khalil bin Ahmad adalah naim, orang yang tidur. Fa'ayqizuhu, maka bangunkan dia. Orang yang ketiga, kelompok yang ketiga adalah rajulun la yadri wa yadri annahu la yadri. Dia nggak tahu tapi dia tahu persis bahwa dirinya nggak tahu. Fahadha mustarsyidun, orang ini adalah orang yang butuh petunjuk. Fa'allimuhu, maka ajari dia. Orang yang keempat, ini yang keempat, yang paling buruk di antara sekian banyak golongan itu adalah rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Dia nggak tahu tapi nggak tahu bahwa dirinya nggak tahu. Dia merasa tahu, dia sok pandai, dia pamer kemana-mana, padahal yang dia pamerkan adalah kebodohan. Nah, jangan sampai kita semua ini masuk ke dalam kelompok yang keempat ini. Kalau kiai-kiai kita dulu bilang orang yang seperti ini, kelompok yang keempat ini beliau sebut dengan jahil murakkab, jahil kuadrat, bodoh kuadrat, karena dia sudah tidak tahu tapi merasa bahwa dirinya tahu. Nah, ujian ini para santri sekalian, ujian ini adalah salah satu alat bagi kita untuk mengenali diri kita dan mengenali kemampuan kita. Dan itu penting. Karena orang yang baik, kata Imam Khalil itu, ya 2 tadi itu, setidaknya 2 itu. Yang pertama adalah rajulun yadri wa yadri annahu yadri, maka ini adalah orang alim. Yang kedua adalah rajulun la yadri wa yadri annahu la yadri. Dia nggak tahu, tapi dia tahu bahwa dirinya nggak tahu sehingga dia mau belajar. Jadi al-alim wal muta'allim, al-alim wal mustarsyid, itu adalah 2 kelompok yang kebaikan bagi mereka bisa kita harapkan untuk turun. Jadi antum ini dengan ujian akan mengetahui itu, akan mengetahui sampai batas mana kemampuan antum, akan mengetahui mana bagian-bagian yang harus diperbaiki dan disempurnakan, mana bagian-bagian yang merupakan kelebihan bagi diri antum. Tapi dengan satu syarat, bahwa antum hadapi ujian ini dengan sungguh-sungguh. Karena kalau antum tidak belajar sungguh-sungguh, tidak mengerahkan kemampuan itu sampai batas terakhirnya, antum nggak tahu mana batas kemampuan antum, sehingga pengenalan antum terhadap kemampuan diri antum juga menjadi terbatas, tidak sempurna. Maka belajar dengan sungguh-sungguh, berdoa dengan sungguh-sungguh, beribadah dengan kuat, siapkan dengan baik diri kalian menghadapi ujian yang akan kita buka pagi ini. Nah, yang ketiga, yang terakhir,
Kalau kalian sudah tahu batas kemampuan diri kalian, sudah mengenali kemampuan terbaik kalian, sudah mengetahui kelemahan-kelemahan yang ada pada diri kalian melalui ujian ini, maka kalian bisa merancang langkah-langkah yang sesuai untuk menjadi orang-orang yang paling bermanfaat. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi orang lain, dan orang yang paling bermanfaat itu harus merencanakan dirinya akan memberikan manfaat dalam bidang apa. Nabi Isa itu salah satu ungkapannya adalah waja'alani mubarakan ainama kuntu. Aku ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun aku berada. Aku memberikan manfaat kepada orang lain dimanapun aku berada. Dan dengan mengetahui kemampuan antum melalui ujian yang kita lakukan, antum bisa merancang dengan baik. Antum nanti ketika sudah dewasa akan memberikan manfaat kepada umat ini di bidang apa. Yang ahli bahasa Arab, ahli ulum syar'iyah, dia akan memberikan manfaat pada hal tersebut. Yang ahli dalam bidang matematika, fisika, dia akan memberikan manfaat kepada umat melalui bidang tersebut. Dari mana dia tahu? Dari ujian yang kita lakukan hari ini. Maka mari para santri sekalian, kita syukuri ujian kita kali ini, kita hadapi dengan baik, kita persiapkan dengan matang, kita belajar dengan sungguh-sungguh. Mudah-mudahan ujian yang akan segera kita buka ini mendatangkan betul-betul manfaat dan barokah bagi kita semua. Amin. Allahumma